Nah, untuk yang selanjutnya itu materi mengenai transformasi geometri. Tujuan pembelajaran diantaranya ada menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, berani bertanya, berpendapat, dan menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyebutkan contoh transformasi, baik itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menemukan sifat-sifat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Dan yang kelima, menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dua transformasi terlebih dahulu, yaitu tentang translasi dan pencerminan. Nah, apa sih transformasi itu? Yang pertama, transformasi adalah pemetaan setiap objek geometri, baik itu titik, garis, atau bidang datar, pada suatu bidang kebangun geometri lain pada bidang yang sama. Nah, sebelum masuk mempelajari materi transformasi, ada beberapa materi prasyarat. Di antaranya ada fungsi, trigonometri, dan matriks. Nah, tentunya materi ini sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya yang matriks. Minggu kemarin kita baru mempelajarinya. Nah, terdapat beberapa transformasi geometri, yaitu ada translasi atau pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran, dilatasi, perkalian. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai translasi dan refleksi terlebih dahulu. Nah, apa itu translasi? Di sini kita akan melihat sebuah animasi di mana ini terdapat mobil, manusia. Nah, tadi disebutkan bahwa translasi merupakan disebut juga sebagai pergeseran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya benda-benda itu, beberapa benda dapat bergerak, seperti tadi mobil yang melaju dari posisi awal dan berakhir di posisi akhir, atau bahkan kita manusia yang bergerak dari posisi awal dan berhenti di posisi akhir. Nah, itu merupakan beberapa contoh translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam geometri Euclid, translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Nah, ketika tadi translasi dicontohkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata, di mana manusia bergerak atau mobil yang bergerak dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari transformasi geometri, di mana yang ditransformasikan itu adalah titik atau koordinat atau bahkan dapat bidang datar pada koordinat kartesius. Nah, pada koordinat kartesius ini kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu, di mana tadi kan jika dalam kehidupan nyata kita bergerak itu bisa ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah dalam koordinat kartesius, maka kita akan menyepakati di mana ketika kita bergerak ke arah kanan atau ketika sebuah benda digerakkan ke arah kanan, maka arah pergerakan ini adalah mengarah kepada sumbu X positif. Sebaliknya, ketika sebuah benda atau titik atau bidang digerakkan ke arah kiri, maka benda tersebut atau titik yang kita geser, yang ditranslasikan, akan bergerak ke arah sumbu X negatif. Lalu yang selanjutnya, ketika benda
pergerakan secara vertikal, itu baik itu ke atas atau ke bawah, ketika ditranslasikan atau digeser ke atas, maka akan bergeser ke arah sumbu Y positif. Dan ketika digeser ke arah bawah, maka akan bergeser ke arah sumbu Y negatif. Nah, di sini pada gambar di samping, segitiga ABC dipetakan kebayangannya oleh suatu transformasi. Nah, bayangan dari segitiga ABC ini adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, A aksen, B aksen, dan C aksen adalah sama, maka segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah sama dan sebangun atau kongruen. Nah, transformasi seperti ini di mana semua titik pada segitiga ABC dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama dan jarak yang sama, dipetakan secara garis lurus dengan arah dan jarak yang sama, dan menyebabkan bentuk geometris segitiga ABC tidak berubah, itu disebut dengan translasi. Kemudian di sini maka kita akan mendapat sifat translasi, yaitu bangun yang digeser atau ditranslasi tidak memiliki perubahan bentuk dan ukuran. Nah, ketika sebuah bidang digeser, sebuah bidang pada koordinat kartesius digeser atau ditranslasikan, maka benda itu tidak memiliki perubahan bentuk dan ukuran. Seperti misal contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjalan atau ketika mobil bergerak dari titik A ke titik B, maka ukuran dan bentuk dari benda tersebut, dari mobil tersebut akan tetap sama, tidak akan menjadi lebih besar atau tidak akan menjadi lebih kecil, atau bentuknya juga tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah kedudukannya. Jadi translasi itu hanya mengubah kedudukan atau posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Nah, baik, di sini kita akan membahas transformasi geometri. Untuk yang pertama itu ada translasi atau pergeseran. Nah, ini kan kita membahasnya transformasi pada geometri. Berarti kita mentransformasikan bentuk-bentuk geometri baik itu titik, garis, ataupun bidang datar pada koordinat kartesius. Oke, baik, di sini kita mempunyai koordinat kartesius dan misalkan kita memiliki titik A yaitu 4, negatif 3. 4, negatif 3. X-nya berarti 4, Y-nya negatif 3. Berarti titik A-nya di sini. A 4, negatif 3. Tadi kan misal kita memiliki titik A 4, negatif 3. Jika titik A ini ditranslasikan atau digeser sebanyak 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, maka bayangan dari titik A ini akan berada di mana? Ayo coba. Nah, coba kita cari ya. Kan tadi di awal sudah disepakati bahwa ketika titik atau benda digeser ke kiri, maka ia akan menuju ke arah sumbu X negatif. Berarti pertama-tama kita geser ke kiri sebanyak 6 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akan berada di sini pertama. Setelah digeser 6 satuan ke kiri. Lalu selanjutnya digeser lagi 1 satuan ke bawah. Nah, 1 satuan ke bawah itu adalah menuju ke arah sumbu Y negatif. Berarti nanti bayangan A aksennya akan berada di sini. Nah, ya. A aksen itu akan pada titik negatif 2, negatif 4. Bagaimana? Apa dapat dipahami? Tadi kan lihat, digesernya adalah 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Ketika 6 satuan ke kiri, maka akan kita geser ke arah sumbu X negatif.
dan satu satuan ke bawah kita geser satu ke arah sumbu Y negatif. Maka bayangan dari A 4, negatif 3 setelah ditranslasikan dengan 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah adalah A aksen negatif 2, negatif 4. Oke, tadi setelah kita coba di koordinat Kartesius, kita tuliskan di sini ketika A 4, negatif 3 ditranslasi dengan 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, maka hasilnya atau A aksen itu adalah negatif 2, negatif 4. Oke. Nah, sekarang sini lagi. Nah, A aksen ini jika kita geserkan lagi atau kita translasikan lagi sebesar negatif 3 atau ke arah kiri 3 dan ke atas juga 3, akan berada di mana bayangan A aksen ini? Oke, coba ya. Ini A tadi adalah negatif 2, negatif 4. Lalu katanya kita geser lagi ke kiri 3 satuan, ke atas 3 satuan. Berarti ke kiri ke sumbu X negatif. Bisa dari sini ya, kita geser ke kiri 3. 1, 2, 3 di sini. Apa sudah sampai di sini? Belum. Tadi kan 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Nah, 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas berarti ke arah sumbu Y positif. Ke atas sini ya. 3 satuan. 1 dari sini. 1, 2, 3. Sini. Maka ketika A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 4 digeser atau ditranslasi dengan 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka akan menghasilkan bayangannya A double aksen, yaitu koordinatnya negatif 5, negatif 1. Nih, A double aksen. Lalu kita tulis lagi ke sini. Ketika titik A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 4 kita translasikan sebanyak 3 satuan ke kiri berarti negatif 3 dan 3 satuan ke atas positif 3, maka akan menghasilkan A double aksen, yaitu negatif 5, negatif 1. A aksen ditranslasikan dengan negatif 3 dan 3 akan menghasilkan A double aksen, yaitu negatif 5, negatif 1. Nah, bagaimana jika ke dalam bentuk umumnya? Misal kita memiliki titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, kita translasikan. Dari sini tadi, apa sih ini itu? Dari tadi kan langsung tulis saja ya, di mana ini ada negatif 6 dan 1 itu. Ketika sebuah titik ditranslasikan 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, itu kan ditulisnya negatif 6, negatif 1. Dan ketika suatu titik digeser sebanyak 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka ditulisnya negatif 3, 3. Nah, negatif 6, negatif 1, dan negatif 3, 3 ini disebut vektor lajur atau vektor translasi. Jadi besarnya translasi atau seberapa banyak ditranslasikan atau digeser itu ditulis dalam bentuk vektor translasi ini. Dengan pertama kita misalkan saja ini A, B, di mana A itu berperan sebagai sumbu X-nya. Jadi ketika digeser secara horizontal, baik itu ke X positif ataupun ke X negatif. Dan B adalah sebagai Y, sumbu Y, atau pergerakan secara vertikal, baik itu ke atas atau ke bawah. Dan nanti akan menghasilkan A
aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ini ya. Lalu bagaimana dalam bentuk matriksnya? Kan nanti kita akan mencari itu bayangannya ya. X aksen, Y aksen. Berarti ketika ada X aksen, kita akan mencari X aksen dan Y aksennya. Sini adalah matriks translasinya, pergeseran dari banyaknya pergeseran atau digeser ditambah dengan titik awal X, Y. Nah, lalu sekarang kita menggunakan konsep penjumlahan matriks. Masih ingat bagaimana konsep penjumlahan matriks? Itu adalah menjumlahkan elemen-elemen matriks yang berada pada letak yang sama. Misalkan ini kan berada pada baris 1, kolom 1. Kita tambahkan A ditambah X. Lalu yang ini B ditambah Y. Nah, maka ketika akan mencari X aksen, yaitu A ditambah X, dan ketika Y aksen menggunakan konsep kesamaan matriks B ditambah Y. Nah, di sini terdapat contoh soal. Nomor 1, tentukan bayangan titik A negatif 5,4 jika digeser ke arah kanan 5 satuan dan ke bawah 4 satuan. Penyelesaian AX, Y jika ditranslasikan dengan AB akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini titik A dengan koordinat negatif 5,4 ditranslasikan 5 negatif 4, maka akan mendapatkan atau bayangannya adalah 0,0. Nah, penjabaran dengan matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan 5 negatif 4 vektor lajurnya ditambah negatif 5,4 sama dengan penjumlahan matriks 5 ditambah negatif 5, negatif 4 tambah 4. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 0, 0. Maka bayangan titik A negatif 5,4 setelah digeser ke arah kanan 5 satuan dan ke bawah 4 satuan adalah A aksen sama dengan atau A aksen dengan koordinatnya 0,0. Contoh soal 2. Diketahui P negatif 5,7, Q 3, negatif 4, dan R negatif 6, negatif 8 adalah titik-titik segitiga PQR. Jika segitiga PQR ditranslasikan menjadi segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen dengan translasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini kan diketahui titik segitiga PQR dengan titik P negatif 5,7, Q 3, negatif 4, dan R negatif 6, negatif 8. Ditanyakan itu adalah P aksen, Q aksen, dan R aksen ketika ditranslasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ini ya, ditranslasi 4 satuan ke kanan tiga satuan ke bawah. Maka penyelesaiannya di sini karena ini merupakan translasi dari bidang, maka kita harus menggeserkan setiap titik-titik dari segitiga tersebut. Nah, ada 3 titik, berarti kita translasikan dulu yang P. P dengan titik negatif 5,7 ketika ditranslasi penulisannya tadi kan 4 satuan ke kanan, berarti 4 titik.
dan 3 satuan ke bawah, berarti negatif 3. Maka akan menghasilkan P aksen juga kan negatif 5 ditambah 4 itu negatif 1. 7 ditambah negatif 3 itu adalah 4. Nah, kita ketemu P aksen. Lalu selanjutnya Q. Q adalah 3, negatif 4 ditranslasikan dengan, karena ini merupakan bidang, maka setiap titiknya kita translasikan dengan translasi yang sama, yaitu dengan 4 dan negatif 3. Kita juga maka akan mendapat Q aksen 3 ditambah 4, 7 negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan Q aksen. Yang selanjutnya berarti R. R itu adalah negatif 6, negatif 8. Translasikan sama dengan 4 dan negatif 3 akan menghasilkan R aksen. Cuma negatif 6 ditambah 4 negatif 2. Negatif 8 ditambah negatif 3 negatif 11. Di sini kita sudah menemukan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Maka didapat P aksen adalah negatif 1,4, Q aksen adalah 7, negatif 7, dan R aksen adalah negatif 2, negatif 11. Nah, di sini contoh 2. Sebuah garis X tambah Y sama dengan negatif 5 ditranslasikan sebanyak 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Tentukan bayangan garis tersebut. Penyelesaian. Di sini terdapat persamaan garisnya X tambah Y sama dengan 5 sama dengan negatif 5. Lalu X aksen Y aksen sama dengan 2 negatif 1. Translasinya ditambah X, Y. Maka X aksen Y aksen sama dengan 2 ditambah X, Y aksen sama dengan negatif 1 tambah Y. Nah, maka X aksen sama dengan 2 ditambah X, maka X sama dengan X aksen dikurangi 2. Kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan, karena di dalam persamaan ini kan bentuknya X dan Y ya, bukan X aksen dan Y aksen. Lalu yang Y aksen sama dengan negatif 1 tambah Y. Maka Y sama dengan Y aksen tambah 1. Selanjutnya, substitusi X dan Y pada persamaan garis X tambah Y sama dengan negatif 5. Nah, tadi kan X-nya sudah ketemu. X sama dengan X aksen dikurangi 2. Substitusi, ditambah Y-nya juga sudah ketemu. Y aksen tambah 1 sama dengan negatif 5. Lalu operasikan X aksen tambah Y aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Maka X aksen tambah Y aksen sama dengan negatif 4. Nah, apa sih kenapa ini X aksen dan yang ini itu X? Nah, di sini X. Jadi X aksen di sini untuk menunjukkan bahwa persamaan garis ini adalah bayangan dari garis yang ini setelah ditranslasikan sebanyak 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Boleh nggak misalnya kalau misalkan di sini ditulisnya X tambah Y sama dengan negatif 4. Nah, itu boleh saja. Memang biasanya ditulis seperti itu ya, jadi aksennya dihilangkan. Karena kan aksen ini hanya untuk membedakan gitu, hanya untuk agar kita tidak keliru ketika mensubstitusi di persamaan ini. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah bayangan dari translasi, bayangan garis setelah dilakukan translasi.